15 tahun yang lalu, ada pasien perempuan muda kecelakaan parah. Wajahnya luka parah, hampir nggak ada yang bisa dikenali. Dibawa ke UGD dan ditaruh di ranjang itu. Nah, yang bikin merinding katanya matanya tuh nggak pernah tutup sampai akhirnya ia meninggal dunia. Sampai sekarang, para perawat bilang matanya itu kayak ngintip ke siapa aja yang lagi lewat. Tangani, dan Suster Wulan disuruh jaga ranjang 06 karena pasien lain gak ada tempat. Awalnya ya gak ada masalah, tapi guys, sekitar 7 menit setelah pasien dipindah ke ranjang itu, tiba-tiba pasiennya kejang parah dan meninggal dunia juga di situ. Hanya itu hitam pekat, menatap langsung ke kamera, tapi anehnya sensor gerak nggak pernah ngerekam gerakan sosok itu. Hai guys, thank you for coming and welcome back to Kerok, kisah epic horror kamu, aku, kita. Guys, kalian pasti pernah deh ngerasain masuk rumah sakit kan ya? Entah itu pas sakit parah, rawat jalan, atau sekedar nemenin keluarga. Tapi kalian pernah nggak sih pas saat di rumah sakit rasanya ada yang beda? Suasana dingin yang bukan cuma datang dari AC, tapi kayak ada sesuatu yang ngintip di sudut gelap lorong. Nah, rumah sakit itu kan memang tempatnya untuk bertarung nyawa ya, tempat orang datang dan pergi dari dunia ini. Tapi guys, nggak semua yang pergi itu benar-benar pergi. Ada cerita-cerita kelam dan serem yang kadang dokter dan perawat enggan ngomongin. Mereka sih biasanya cuma ketawa kecut atau malah diem kalau dengar cerita yang kayak gini. Aku pernah diceritain ya sama teman aku yang waktu itu magang di rumah sakit yang mengalami hal yang bikin bulu kudukku merinding waktu aku dengernya ya. Gimana ia yang ngerasain langsung. Malam itu ia lagi jaga shift malam dan dia dengar katanya ada suara langkah kaki di lorong kosong. Padahal jam segitu cuma ada dia di sana. Dan yang paling serem itu katanya suara langkahnya itu berat tapi kadang-kadang tiba-tiba hilang. Terus ada bisikan halus dari dinding kamar. Dengernya doang aku berinding, gimana dia ya yang ngalamin saat itu. Hari ini aku bakal cerita 5 kisah urban legend rumah sakit yang katanya cuma mitos, tapi banyak yang ngerasain sendiri. Dari ranjang terlarang, sosok misterius, tangisan bayi yang gak ada bayinya, sampai dokter yang masih jaga walaupun udah meninggal. Jangan lupa siapin selimut kalian, tutup mata sebentar, dan siapin mental kalian, karena yang kita bahas hari ini bukan sekedar cerita horor biasa. Ini Kerok Hantu Shift Malam. Let's go! Guys, ini cerita paling legendaris yang bikin semua perawat di rumah sakit swasta di Jakarta Timur sampai sekarang masih menghindari ranjang ini. Namanya ranjang 06 di UGD. Katanya ranjang itu ada di pojok ruangan, di bawah lampu yang suka kedap-kedip sendiri. Walaupun udah dicek listriknya yang aman katanya ya. Lampunya itu kayak ada yang nontonin gitu loh guys. Kadang redup, kadang nyala terang, bikin kepala auto pusing. Dulu sekitar 15 tahun yang lalu, ada pasien perempuan muda kecelakaan parah. Wajahnya luka parah, hampir nggak ada yang bisa dikenali. Dibawa ke UGD dan ditaruh di ranjang itu. Nah, yang bikin merinding katanya matanya tuh nggak pernah tutup sampai akhirnya ia meninggal dunia. Sampai sekarang, para perawat bilang matanya itu kayak ngintip ke siapa aja yang lagi lewat. Malam itu Suster Wulan yang udah 15 tahun kerja di sana lagi dapat shift malam ya. UGD-nya penuh, pasien lain semuanya udah ditangani, dan Suster Wulan disuruh jaga ranjang 06 karena pasien lain gak ada tempat. Awalnya ya gak ada masalah, tapi guys, sekitar 7 menit setelah pasien dipindah ke ranjang itu, tiba-tiba pasiennya kejang parah dan meninggal dunia juga di situ. Suster Wulan yang penasaran ngecek rekaman CCTV UGD. Kalian gak akan percaya ya,
Di video itu ada sosok perempuan duduk di samping pasien. Dia pakai daster putih, lusuh, rambutnya panjang, kayak nggak pernah disisir dan menempel di bantal. Yang bikin ngeri, matanya itu hitam pekat, menatap langsung ke kamera. Tapi anehnya sensor gerak nggak pernah ngerekam gerakan sosok itu. Kayak dia nggak dianggap ada oleh mesin. Tapi mata manusia jelas kelihatan. Suster Wulan sampai trauma dan nyerahin rekaman itu ke kepala ruangan ya. Tapi staf lain malah pada diem dan gak mau bahas itu. Mulai saat itu ranjang 06 dianggap terlarang dipakai di malam Jumat Kliwon. Kalau ada pasien yang terpaksa harus tidur di situ, esok paginya mereka pasti mengalami kejadian ganjil, mulai dari mimpi buruk sampai kehilangan kesadaran. Ada satu cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Salah satu perawat yang nyoba naruh pasien di ranjang itu, tiba-tiba badannya kaku dan kayak nggak bisa gerak sama sekali. Guys, kalau kalian ke UGD dan lihat ranjang itu, jangan coba-coba untuk duduk, apalagi ditidurin ya. Karena yang katanya penunggu ranjang itu masih nunggu untuk ngasih kunjungan malam. Lanjut ke cerita kedua. Jadi ceritanya Vina kuliah di Bandung. Waktu itu dia lagi konsultasi alergi kulit di sebuah rumah sakit umum yang lumayan besar. Udah sore, dimana jam-jam itu memang sepi banget karena pas pasien lain tuh lagi pada pulang ya. Vina duduk nunggu di ruang tunggu di polikulit. Di sampingnya ada ibu-ibu tua nih, pakai kebaya warna abu-abu, lusuh, rambutnya diikat, tapi wajahnya serem banget. Matanya tuh tajam, kayak orang yang hafal dosa-dosa semua orang yang lewat di situ gitu ya. Awalnya Vina tuh cuma diem tuh, tapi si ibu tiba-tiba nyapa bilang gini, "Anak, sabar ya, kulitmu nanti bisa sembuh." Suaranya pelan, hampir kayak bisikan. Ya, Vina cuma senyum gugup ya, nggak terlalu percaya, tapi tetap sopan. 10 menit mereka duduk bareng, ngobrol seadanya. Tiba-tiba pas mobil jemputan Vina datang, dia pamit dong ke ibu itu. Pas nengok ke belakang, ibu itu udah nggak ada. Kursi yang ada di sebelah tadi itu kosong, orangnya nggak ada. Vina tanya ke resepsionis, tapi mereka bilang nggak ada siapa-siapa yang tadi duduk di situ. Nah, malamnya Vina mimpi buruk yang aneh banget. Di kamarnya dia ngerasa ada yang duduk di sebelahnya, di sebelah tempat tidurnya. Sosok perempuan dengan kebaya warna abu-abu, rambutnya nutupin muka. Semakin malam sosok itu makin dekat ke arah Vina. Vinanya ketakutan dan bangun tengah malam. Pas dia nengok ke samping, ada bekas dudukan di kasur sebelah, basah, dingin, dan bau anyir. Malam-malam berikutnya Vina merasa kulitnya tambah parah dan ada yang kayak ngawasin dari balik cermin kamarnya. Oh my god! Ternyata kata tetangga lama di daerah itu, dulu rumah sakit itu pernah jadi tempat pengobatan tradisional dan ada banyak cerita mistis soal pasien yang meninggal dan gak bisa tenang. Guys, kalian percaya gak sih kadang rumah sakit itu bukan cuma tempat buat sembuh, kadang malah bawa pulang oleh-oleh yang gak diundang. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga. Cerita datang dari Semarang. Ada satu rumah sakit bersalin yang udah tua banget. Katanya sih udah berdiri dari zaman penjajahan Belanda. Rumah sakit ini punya satu lorong panjang yang disebut dengan lorong 3B sama staf di sana. Cerita paling horor datang dari ruangan bersalin nomor 3B. Katanya di sana sering terdengar tangisan bayi yang memilukan, tapi anehnya ruangan itu selalu kosong. Bayangin tangisan bayi menggema di lorong sepi jam 1:30 pagi, tapi nggak ada bayi ataupun orang yang nampak di dalam. Nah, Suster Intan yang waktu itu jaga malam sendirian pernah mengalami kejadian itu. Bayangin ya, dia yang udah puluhan tahun kerja sampai ngerasa jantungnya mau copot katanya malam itu. Waktu itu semua bayi udah dipindahkan ke ruangan perawatan lain. Nah,
Suster Intan lagi ronda nih untuk keliling. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan bayi yang lemah. Suara itu dari ruangan 3B. Dia masuk nih pelan-pelan dan suasana ruangannya beku, kosong. Tapi yang bikin merinding, spray di ranjang masih ada noda darah yang basah dan bantalnya masih hangat. Padahal nggak ada bayi dan juga nggak ada orang. Ya udahlah ya, Intan berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang banget dan tangannya yang tadi pegang senter langsung gemeteran. Keesokan harinya dia cerita ke dokter jaga malam. Dokternya langsung pucet dan bilang nih ya, Mbak, 2 tahun lalu di ranjang itu ibu dan bayinya meninggal bersamaan. Mereka nggak sempat dipindahkan. Dan setelah kejadian itu, setiap malam di tanggal yang sama suara tangisan bayi itu muncul. Dan gak cuma itu, banyak staf yang bilang pernah lihat bayangan kecil yang nangis sambil merangkak di lorong. Yang lebih serem katanya bayangan itu kadang ngilang tiba-tiba saat didekati. Nah, banyak yang percaya itu adalah jiwa bayi dan ibu yang belum tenang, masih mencari pelukan terakhir. Guys, bayangin ya, kalau kamu lagi jaga di rumah sakit malam hari, tidur yang nggak bakal nyenyak ya. Lanjut ke cerita keempat. Ini dia ya, cerita yang paling sering bikin trauma para tenaga medis di Yogyakarta. Ada sebuah rumah sakit swasta yang entah kenapa ngelok lantai 4-nya total. Nggak ada pasien, nggak ada pegawai, nggak ada aktivitas apapun. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu guys. Mas Tono, supir ambulans senior yang udah 20 tahun kerja, pernah dapat order buat ngambil pasien dari lantai 4 jam 2 pagi. Biasanya dia nggak pernah mau karena ada yang aneh ya di sana. Tapi kali ini mau nggak mau ya, karena memang perintah. Pas dia naik sendirian ke lantai 4, suasananya udah bikin pusing kepala. Lorongnya gelap banget, bau formalin yang nyengat menusuk hidung dan juga gemerisik samar dari ujung lorong. Ketika sampai di kamar pasien, dia ngelihat perempuan berdiri lemah dengan pakaian pasien jalan. Mukanya pucat banget, seperti mayat hidup, dan matanya kosong kayak nggak ada jiwa. Si perempuan itu pelan-pelan mendekati Tono sambil tertatih membawa infus yang meneteskan cairan bening. Suaranya lirih tapi tegas. Aku mau pulang. Tono yang ngeri setengah mati berusaha mengajak bicara, tapi perempuan itu cuma dia menatapnya tanpa berkedip. Ketika Tono mutusin buat balik, dia menoleh lagi ke belakang dan lorong yang tadinya kosong penuh dengan bayangan gelap yang mengelilinginya. Bayangan itu kayak pasien yang pernah meninggal di lantai itu dan gak pernah pergi. Kaki Tono ya tentunya gemeteran, saya tersengal dan dia langsung kabur turun ke bawah. Tapi trauma itu belum selesai. Beberapa hari setelah kejadian, dia sering mimpi yang sama. Lorong gelap, bayangan pasien, dan suara perempuan yang terus memanggilnya, "Aku mau pulang." Banyak yang percaya lantai 4 itu adalah penjara jiwa-jiwa yang belum bisa meninggalkan rumah sakit itu. Cerita kelima, yaitu cerita datang dari salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Ada seorang dokter senior yang sering jadi mentor banyak dokter muda. Namanya kita panggil Dokter D. Sayangnya ia meninggal secara mendadak karena serangan jantung di ruangan operasi saat melakukan tindakan bedah. Tapi yang bikin cerita ini jadi serem bukan cuma soal kematiannya. Kabarnya setelah kepergiannya, banyak dokter yang sering merasakan kehadiran sosok yang nggak terlihat, dan mereka sering dimarahin tiba-tiba kayak diperintah untuk benar-benar menjaga sterilitas alat dan diperingatkan soal tata cara penempatan peralatan operasi yang benar. Suatu malam, salah satu dokter baru merasa ketegangan yang luar biasa saat operasi ya. Lampu ruangan tiba-tiba kedip dan suara langkah kaki terdengar pelan di pojok ruangan. Ketika ia menoleh, nggak ada siapa-siapa,
tapi alat-alat bedah bergerak dengan sendirinya. Ada yang bilang terkadang mereka menemukan catatan tangan di logbook shift malam dengan inisial D yang gak diketahui siapa yang menulis. Dokter-dokter itu mulai percaya bahwa dokter D masih menjaga ruang operasinya, memastikan semuanya berjalan sempurna meski ia sudah meninggal. Yang bikin makin horor, CCTV ruang operasi pernah merekam sosok bayangan memakai jas putih berdiri diam di sudut ruangan, tepat di lokasi tempat dokter D meninggal. Dan dokter baru yang pernah melihat itu sampai trauma berat, bahkan sampai berhenti bekerja di sana karena terus-terusan dihantui kehadiran sosok itu. Siap-siap ya, kalau kalian lagi operasi, jangan kaget kalau ada dokter senior yang masih ngawasin di balik bayangan. Cerita ke-6, cerita ini udah jadi legenda di Surabaya Barat. Ada satu rumah sakit tua yang dulunya khusus buat pasien gangguan jiwa. Katanya sih udah lama ditutup, tapi nggak pernah dibongkar dan dibiarkan kosong begitu aja. Warga sekitar bilang tiap malam mereka sering dengar suara teriakan gak jelas kayak orang marah campur ketakutan keluar dari dalam gedung itu. Nah, beberapa anak muda iseng pernah masuk nih ya buat bikin konten horor ala YouTube. Ya, tentunya ini nekat banget ya. Tapi salah satu dari mereka keluar dengan kondisi parah, kejang-kejang dan gak bisa ngomong sama sekali sampai sekarang belum pulih total. Menurut teman-temannya saat masuk ke ruang lobotomi lama, mereka lihat sosok seorang suster berdarah pakai seragam putih lusuh berdiri di pojok ruangan, matanya kosong banget tapi tangannya masih sibuk pegang kayak alat bedah, ngerjain sesuatu yang gak selesai-selesai. Yang lebih serem lagi, mereka ngelihat bayangan pasien-pasien lain berbaris di lorong gelap sambil menjerit pelan tapi nggak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Sampai sekarang warga sekitar menghindari lewat dekat situ apalagi malam hari karena katanya siapapun yang terlalu lama dekat di sana bisa kebawa sama energi gelap rumah sakit itu. Jadi guys, kalau kalian pernah lihat rumah sakit kosong yang kayak ditinggalin gitu aja, jangan coba-coba untuk masuk apalagi malam-malam ya. Guys, aku mau jujur ya, dari semua cerita tadi, rumah sakit itu memang tempat yang paling epik untuk cerita horor. Kenapa? Karena tempat itu bukan cuma tentang nyawa yang sedang berjuang, tapi juga tentang jiwa-jiwa yang belum rela pergi. Mereka kadang masih nongkrong, nunggu, bahkan ikutan shift malam bareng kita. Kalian tahu nggak sih, banyak perawat dan dokter yang nggak mau cerita pengalaman mereka soal hal-hal gaib yang pernah mereka alami waktu jaga malam. Karena mereka tuh takut dikatain lebay, takut dikatain nggak profesional, bahkan takut nanti pasiennya makin takut ya ke rumah sakit. Padahal mereka punya cerita yang kadang lebih serem ya daripada film-film horor. Bahkan ada yang bilang kalau rumah sakit itu punya energi yang bisa nyedot orang yang lagi lemah, orang yang tengah sakit parah, atau bahkan yang sudah meninggal. Energi itu bikin kita yang hidup kadang bisa ngerasa kayak ada yang ngawasin, bahkan ikut campur dalam kehidupan kita. Buat kalian yang mungkin sekarang lagi nonton sambil nunggu jadwal rawat jalan atau mungkin baru selesai pulang dari rumah sakit, coba deh inget-inget, pernah nggak kalian ngerasa ada sesuatu yang aneh? Suara langkah kaki yang nggak kelihatan, bau parfum lama, atau bahkan bayangan lewat tiba-tiba tapi nggak ada orang. Aku nggak bilang ya kalau semua rumah sakit itu berhantu, tapi banyak yang punya cerita gelapnya sendiri yang nggak semua orang mau buka mulut. Jangan lupa ya, kalau kalian di rumah sakit malam-malam, jagain diri kalian baik-baik. Jangan sering-sering lihat ke lorong gelap, jangan terlalu lama di kamar sendirian, dan kalau bisa jangan lupa bawa teman. Karena guys, saat kita sendiri itu saatnya mereka paling suka datang. Jadi gimana nih? Masih berani nggak sih kalian jadi tim shift malam di rumah sakit, atau cukup jadi pasien rawat jalan aja? Tapi jangan lupa tetap ya hati-hati. Guys, itu dia cantu shift malam yang full panjangnya ya. Semoga bikin kalian merinding dan paling penting bikin kita semua lebih waspada. Kalau kalian punya cerita horor di rumah sakit yang belum aku bahas, jangan sungkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian mau cerita kalian itu dibacain di Next Kerok, kirim cerita kalian di email kami di kerok
R-nya 2 ya, KERROK053 @gmail.com. Tulis subjeknya kerok_judul cerita kalian. Thank you banget udah tonton ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka dengerin konten-konten horor kayak gini, dan biar kita bisa terus bergibah ya tentang cerita-cerita serem yang ada di sekitar kita. Oke, Rafti Beatrice pamit. See you. Bye-bye. Mwah.